paling cantik dan tampan yang terkenal hingga luar angkasa, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Loh, kok beda ya? Mas. Loh, kok beda ya? Oke, salah. Salah gimana? Salah. Baik, saya panggilkan sekali lagi. Pemirsa, langsung saja kita sambut pembawa acara yang asli dan benar-benar fenomenal di dalam dan luar angkasa, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Senyum, ayo senyum, rame-rame senyum, kita senyum. Aku dapat kerja, kamu dapat kerja, semuanya dapat berkah. Senyum, itu sodako, rame-rame senyum, itu ibadah. Saling memberi, saling menerima rezeki namanya. Kamu lagi nih, buang Pak. Maaf, tiba-tiba ada bunga matahari di sini. Loh, ini ada makhluk gaib lagi di sini. Ini lagian kok bisa ketuker? Kalau ini sih masih agak mending ya. Iya. Masih agak sama gitu. Ini Vega. Ini kalau dalam versi ini Vega versi kesambar geledek nih. Jangan gitu loh, Pep. Kenapa emang? Bener-bener lo. Ini siapa ngapain lu di sini? Ngapain lu? Ngapain? Itu gerobak kamu dirubung semut. Katanya suruh gantiin. Oh, enggak. Ya, lebih dari 100 orang ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Ya, sudah kehendak Tuhan, sudah takdir ya. Jadi kita mendoakan aja semoga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita berhijab yang menginspirasi kaum hawa di Indonesia. Dengan segala cerita hidupnya. Siapa dia? Kita sambut Umi Pipi.
Pemirsa, sebelum memutuskan berhijab, Umi Pipi merupakan seorang cover girl yang banyak dilirik oleh pria tampan. Ya. Bagaimana akhirnya Umi berubah penampilan seperti sekarang? Jangan kemana menata terdekat. Konak! Subhanallah. Voice good, song good, singer is very beautiful. Suasana kelihatan sejuk semua ya. Apalagi kayak kehadiran bidadari, subhanallah. Dinamakan bidadari itu berarti cantik luar dalam. Ya Allah. Kenapa tarik napas, Mas? Ya, speechless lah. Speechless. Jadi Karena apa nih? Ya, Sampai tidak bisa suaranya, mengagumi ya, Mas? penampilannya, dalamnya subhanallah. Sumur kali ya. Jadi Tuh kata Umi, sumur kali katanya. sumur itu pakai sumur pompa juga bisa. Sumur tuh pakai jengkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Pipi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Tukul baik. Subhanallah. Deh. Apa lu lihat gua apa? Kayak gua tuh salah aja malu. Gua kan lagi menyapa mau Umi Pipi, tapi kelihatan curiga aja sama gua. Nih orang Gua anggap gua tuh laki-laki bibir belang gitu. Terus saya mata keranjang gitu. lah. Kalau emang Astagfirullah, tidak merasa Mas. kenapa tersinggung? Ya tersinggung karena lirik kamu lirikan kayak orang curiga gitu. Mas, jangan suuzon sama Pepi. Pepi boleh jadi ngeliat matanya ke Mas Tukul, padahal sebenarnya arahnya ke situ. Dia emang suka gitu, Mas. Ngomong sama aku aja matanya ke sono. Suka gitu, kadang-kadang ya, Pep. Ketawa, Mas. Kasihan, Mas. Subhanallah, kehadiran Umi Pipi itu membuat suasana Sejuk. bukan hanya di tempat ini, tapi di hatiku jauh. Kan? Nih, maaf Mas. Gua udah bertahun-tahun kalau malu ya. Kelihatan muka ngarap tuh ketahuan, Mas. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Apaan? Izinin apa, Mas? Yang jelas Umi. dong, Mas. Oh, ini ceritanya Umi, itu Abi. Mas. Enggak, Umi. Umi. Lu ngapain ikut gue ketawa? Mah nggak boleh gua gitu. Kayaknya orang pada nggak mau kalau gua seneng dikit aja nggak mau. Balik ya. Ceritanya kan ini Umi, ini Abi, ini Adiba, ini Bilal, Umi. Anaknya Umi. Ini Umi, ini Abi itu Abu. Buat duci dong, gosok. Jadi apa bener nih sebelum seperti sekarang? Maaf nih Umi, ini laptop. Umi ini ada seorang cover girl. Jadi malu ah. Subhanallah. Ya dulu sih tahun 96. Saya 97-nya saya. Apa tuh Mas? Apaan? Jadi apa? Cover boy-nya. Soteng diobok-obok. Sama Joshua. Oh, 96 ya. Tahun 96 Mas. 96. Saya 95 nikah sama istri saya. Kok mau ya? Ketawanya nggak enak. Apa urusannya Mas? Habis orang ketawa kan normal. Ada yang salah lagi muka gua. Ini orang udah jelek sensitif ya. Pandangan lu loh. Kesel. Pandangan lu tuh bikin nggak enak hati gua lo, Pep. Udah gue gini aja dah. Lalu ada cerita apa lagi Umi saat menjadi cover girl nih, monggo nih. Ternyata saat saya dulu sama sekarang gitu, maksudnya sama saat saya berhijrah pakai hijab gitu. Saat dulu mungkin saya nggak tahu gitu, maksudnya
Saya pikir pakai jilbab itu, oh nanti kalau udah punya suami gitu ya. Oh nanti kalau udah tua gitu. Ternyata saat saya dulu dengan keadaan model seperti itu, saat saya jalan, ternyata ya itu digodain sama laki-laki gitu. Terus biasanya kan laki-laki kan sweet-sweet gitu-gitu kan. Cewek-cewek. Sweet-sweet. Sweet, tak. Kayak gitu kan gitu. Jadi kitanya tuh risih gitu. Saat itu nggak ada rasa risih mas, mungkin karena urat malunya waktu itu belum putus gitu ya. Sampai akhirnya begitu saya berhijrah, saat saya lewat juga karena kan waktu itu saat di model itu selalu ada tempat yang memang selalu dilewatin. Terus memang banyak anak-anak nongkrong di situ. Dan digodanya beda, assalamualaikum gitu. Jadi ternyata oh nikmat ya, ternyata kalau dulu saya memberikan dosa gitu sama mata laki-laki yang melihatin saya gitu kan dosa gitu. Perbedaannya itu sih mas gitu. Sekarang begitu udah pakai jilbab, digodanya assalamualaikum kan dapat pahala kita jawab. Assalamualaikum juga. cantik. Waalaikumsalam. Umi Pipi bukan lo. Ya, setiap salam wajib Harus hukumnya dijawab. kan dijawab ya, Umi Pipi, ya, benar ya. Waalaikumsalam. Gue jawab, waalaikumsalam. Apaan sih lu? Mas I, diaminin loh. Bagaimana akhirnya Umi memutuskan untuk berhijab nih? Kabarnya waktu awal Umi merasa berat. Iya berat banget gitu karena waktu itu saya ditantangin sama calon ibu mertua saya. Jadi saat saya menikah sama beliau, sama Uje, saya masih di dunia model gitu. Beliau juga belum jadi ustadz. Terus ibu mertua saya mengatakan kalau mau nikah sama anak saya ada syaratnya gitu. Apa itu? Yang pertama harus pakai jilbab. Saya bilang, waduh gitu kan. Terus yang kedua harus sholat 5 waktu. Terus harus ninggalin dunia modelnya gitu. Terus yang ketiga harus sabar. Yang keempat harus sembuhin anak saya saat itu gitu. Jadi saat itu tertantang gitu yang oke, saya bilang gitu. Walaupun kepaksa gitu. Jadi pertama pakai juga masih sembunyi-sembunyi begitu pakai, terus ada pemotretan lagi di depan mertua kita pakai, di luar pakai rok mini lagi gitu. Syarat-syaratnya itu ya. Karena saat itu iya, melihatnya kalau aku masih syaratnya apa harusnya? Ngapain gosok-gosok? Mungkin Ngapain Umi gosok-gosok? bisa mengutarakan Iya, Umi. syarat-syarat untuk jadi security di rumah. Umi. Orang rambut berantakan ya mulut berantakan. Wah, kalau ada syarat-syaratnya benar gua jambanin benar. Jaban. Jambanin. Jaban. Harus meninggalkan dunia modeling saat memutuskan untuk berhijab. Dan sekarang walaupun berhijab, Umi Pipi masih bisa berkarya. Adakah perbedaan yang dirasakan saat pekerjaan dahulu dengan sekarang? Apalagi sekarang kan Umi aktif bernyanyi juga. Monggo. Kalau pertama kali dulu pakai jilbab terus ninggalin dunia model, sebenarnya sih awalnya saat saya benar-benar meninggalkan itu karena saya seperti dapat tamparan dari beliau almarhum yang saat itu beliau belum jadi ustadz, tapi kalimatnya mampu mengubah saya, akhirnya saya menetapkan pakai jilbab. Jadi saat itu dengan perekonomian saya sama beliau di rumah tangga itu yang menipis banget gitu, karena saat itu kan saya yang harus kerja di dunia model gitu. Terus ada tawaran iklan saat itu, iklan sampo. Sampai sekarang juga samponya masih ada. Tapi saya bilang sama beliau, ini ada tawaran iklan nih, sampo lumayan nih uangnya gitu kan. Kalau ngelihat perekonomian kita, itu paling tabungan kita cuma buat sebulan doang gitu. Akhirnya saat itu saya udah pakai jilbab. Terus kata beliau, ya terserah kamu, gini ya gitu. Orang yang pakai jilbab aja belum tentu masuk surga. Tapi kamu udah pakai jilbab, mau dibuka,
karena diiming-imingin uang segitu, dia sanggup nggak kasih surga buat kamu. Di situ saya yang langsung kena seperti ditampar gitu, yang oh gitu ya. Akhirnya dari situ menetapkan langsung pakai jilbab. Dan alhamdulillah buat saya sampai sekarang dengan pekerjaan apapun gitu, nggak menghalangi aktivitas saya dengan berhijab. Justru rezeki makin Allah tambahkan. Amin. Kayaknya sepertinya Sekjen PBB Bang Ki-moon terpukau banget kayaknya. Lihatnya beda dengan bintang tamu seperti biasanya. Kayaknya Lihatinnya kenapa, Mas? Kayak maju gitu kayak. Oh. Iya. Ingat cucu. Balik ke Mas, boleh nanya nggak Mas Boleh. sama Umi Pipi? Umi, kalau dari sejak awal Umi mulai berhijab sampai sekarang, ada nggak sih Umi perubahan dalam gaya berhijab? Mungkin apakah udah dari dulu Umi syar'i seperti ini? Enggak, Nggak ada, dulu proses. Jadi pakai hijab itu memang harus satu dari hati kita. Terus ya memang kepengen kita memang karena apa? Saat kita cinta itu adalah sebuah ketaatan. Jadi saat kita cinta kepada Allah, kita pasti akan taat gitu. Jadi dengan proses Mbak Vega tadinya cuma pakai biasa celana, pakai kerudung yang diginin aja gitu ya. Terus lama-lama menutup, dililit-lilit gitu kan. Terus akhirnya lama-lama saking mengerti akan ilmu gitu, yang seperti ini terakhir gitu. Jadi banyak proses. Apa senyum-senyum lagi? Kenapa sih Mas? Enggak, lama-lama lihat lu tuh aneh bener loh. Banget. Aneh enggak? Anehnya sebelah mana? Sebelah mana? Nanya. Lu gak usah nanya ke orang, lu ngaca sendiri aja deh. Nanti kamu akan melihat kehandu. Jangan Lalu, gitu dong Mas. Terakhir ngaca kapan? Terakhir ngaca kapan? Pernah ngaca tuh kacanya lari dengan saya. Gua kejar kacanya. Kacanya takut sama saya. Pemirsa. Bapak milih. Bintang tamu saya yang kedua adalah seorang wanita cantik yang memiliki banyak talenta. Di balik hijabnya ternyata ia memiliki 9 karakter suara. Siapa dia? Kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Assalamualaikum pemirsa. Malam ini bukan empat mata kedatangan para hijabers cantik dengan berbagai kelebihannya. Salah satunya adalah Devi Handayani. Wanita cantik asal Bandung ini, siapa sangka ternyata memiliki banyak talenta. Devi dapat menirukan beberapa karakter suara, seperti suara boneka Susan, nenek-nenek, Doraemon, Suneo, dan Woody Woodpecker. Mau jadi orang pintar biar jadi dokter. Subhanallah, kamu pintar sekali, jago banget ya. Doraemon. Teng teret teret, baling baling bambu. Finalis Hijabhan 2015 ini ternyata pernah mendapatkan hal tidak menyenangkan terkait keputusannya untuk berhijab. Namun akhirnya, ia dapat membuktikan kepada teman-temannya bahwa dengan hijab, ia tetap dapat berprestasi. Ingin tahu prestasi apa saja yang pernah ia raih di balik hijabnya? Saksikan selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Baik, langsung aja kita sambut Devi Handayani. Aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumat, Sabtu, Minggu tuh. Cuma nanya Jumat, Sabtu, Belum Minggu. juga ditanya yang lain Mas. Nanti boleh syuting Mister Tukul bulan-bulan Ramadan ya. Maksudnya Mas,
Cocok ya, kan tadi udah niruin suara Doraemon, Iya. syuting bareng sama Suneo, jadi lebih Doraemon, Suneo, Suneo. Winnie the Pooh. Devi, selamat datang di Bukan Mata. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Subhanallah, saya lihat cuplikan tadi lucu, dirimu tuh apa-apa bisa. Terima kasih. Kamu hebat sekali. Jawab dong, jawab dong. Balas dong, balas dong. Jawab. Terima kasih Om Pepi. Oke, jawab gak? Ya gak? Emangnya kalau boleh tahu cita-cita kamu pengen jadi apa? Itu mah orang bintang. Cita-citaku ingin jadi dokter. Kalau kamu jadi dokter, aku akan sakit terus ketemu kamu terus. Baik ya. Pas kan ada Scooby-Doo-nya sekalian ya. Itu Devi. Ini sebentar ya Umi ya. Dan Banyak gaya. petakilan sih. Stres ya, kamu stres ya? Lu yang stres. Yang saya kan mau Mbak Devi dulu lah, Uminya belakangan. Jadi, apa bener nih dirimu ini memiliki 9 karakter suara? Boleh dong? Wow. Unjuk gigi. Kita semua nih. Unjuk kebolehan. Sebenarnya suara yang paling terkenal itu 3, cuman memang Devi kayak apa ya, ini lagi lah, ngasah lagi, ada jadi 9 suara dengan karakter boneka yang Devi bikin beda-beda kayak gitu. Apa aja tuh? Yang pertama Kita cobain. Susan misalkan. Mau jadi orang pintar biar jadi dokter. Mas mirip banget. Mirip banget. Iya mirip ya. Terus? Yang itu dong sambil Mang timang timang. Mang timang timang. Mang timang Kalau Mang Timang-Timang, aku mau dong ditimang-timang. ngarep. Terus Nextnya? Doraemon, teng teret teret, baling bambu. Papa bisa ya. Kamu nemenin saya terus aja di sini. Lumas semua. Mas, masih ada lagi kan Iya. 9. Ya, nah. Baru 2, yang Terus ketiga. Suneo misalkan. Ya, ya. Suneo, mas, Suneo. Kalau Suneo, Ini dicontohin, Mas. Suneo misalkan. Doraemon, bagaimana kabarmu? Jangan sedang masih ngapa ya? Aku ingin bermain bersama Nobita nih. Bisa ya. Devi. Wah ini bisa punya paket sendiri nih dia. nih. Satu lagi Devi. Suneo nyanyi lagu Mas Tukul. Senyum yang gitu coba. Yang senyum gitu. Senyum. Terus suara apa lagi? Next yang keempat, yang keempat. Terus ada woodpecker kayak misalkan. Itu ya. Udah pakai hijab, manis, cerdas, semak. Duh. Kayak siapa, Mas? Kayak yang di rumahku. Mas. Kan. Mbak Susi bisa niruin suara apa, Mas? Hah? Kalau Mbak Suara apa Susi. aja? Wow, apa-apa bisa. Wayang orang Barata atau apa? Pemirsa. Seperti apa lagi yang akan diberikan oleh Mama Purtudu? Jangan kemana-mana, tetap bukan Mak. cantik, bikin rasa hati berbisik.
masih di Bukan Bakat Mata. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa sekali. Kembali ke lab. Untuk Umi Pipi nih. Dalam berbusana sekarang ternyata Umi lebih suka memakai warna hitam dan sering dikritik oleh sang anak. Apa benar karena takut dilirik pria lain makanya senang menggunakan warna hitam? Monggo ini. Enggak lah, masa takut dilirik sih gitu. Kalau yang lirik Mas Tukul takut saya. Umi jangan salah. Umi takut dilirik sama cowok-cowok. Tapi Mas Tukul sendiri paling suka sama cewek yang pakai baju hitam loh, justru. Ya takutnya di sini, tapi di sana kan nggak takut. Ya kan orang tuh kadang-kadang omongannya dibolak-dibalik lah. Oh, padahal. Oh. Bercanda ya Mas? Ya enggak apa-apa, never mind. Malah justru yang itu menunjukkan bahwa kasih sayang itu sebetulnya. Artinya takut dibohongin, takut dikadain. Kan, ya alhamdulillah saya tidak pernah mengadain dan tidak pernah menakut-nakuti. Bener. Malah justru saya itu menyayangi dan memperhatikan. Balik anak. Belum dijawab. Oh, tadi belum. Jadi baju hitam itu buat saya bukan lambang berduka terus enggak, tapi filosofinya buat saya baju hitam itu masih kotor, masih banyak dosa, jadi harus terus ada memperbaiki diri. Setuju. Karena gini, kalau kita pakai baju hitam kotor kan masih aduh kotor dilap. Jadi diri saya kotor masih terus dibersihin lagi. Karena kalau pakai baju putih mau duduk dimanapun pasti lihat-lihat. Luar biasa. Setuju. Itu justru bagi saya luar biasa, sangat setuju. Kita sholat itu menghadap ke kiblat warnanya hitam. Nah itu kiblatnya orang sholat ke Ka'bah. Nah, tapi kiblat orang hidup adalah kejujuran dan kebenaran. Jadi hitam itu filosofinya hitam itu biar semakin tawadu, semakin rendah diri gitu Mas. Betul, karena hitam itu mengantar. Oh iya. Yang putih. Ya kan malah sebagai pengantar warna hitam. Aku setuju. Filosofi kalau dijabarkan itu sangat luas. Luar biasa. Balik kalian untuk Devi. Lihatnya seperti itu. Lucu ya, kayak gini bisa. Dengar-dengar dari rumput tetangga yang bergoyang, dirimu ini mengagumi sosok Umi Pipi ini. Apa yang membuat dirimu kagum terhadap Umi Pipi? Iya, soalnya Umi Pipi itu apa ya, kemarin-kemarin kan lihat di media itu begitu banyak Allah sayang banget sama Umi Pipi. Saking itu Allah tuh menguji terus Umi Pipi, tapi Umi Pipi itu selalu tersenyum dan selalu sabar, itu yang bikin termotivasi juga buat Devi. Subhanallah. Pemirsa, ini kita juga kedatangan hobi menari dan modeling. Walaupun berhijab, ia tetap bisa memiliki prestasi dari hobi-hobinya. Siapa dia? Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Ayo. Pemirsa, memiliki hobi menari dengan tetap berhijab ternyata tidak menghalangi perempuan yang satu ini. Widya Permata Putri Hamid, atau akrab disapa Widya, mengaku sempat tidak mendapat dukungan dari sang ibunda saat memutuskan untuk berhijab. Menurut sang ibunda, Widya terlalu cepat memutuskan berhijab yang nanti bisa mengganggu kegiatannya. Namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan Dara cantik berusia 23 tahun itu untuk berhijab. Ia selalu mengajak ibundanya saat beraktivitas seperti menjadi model fashion show busana muslim. Ia berusaha menunjukkan bahwa dengan berhijab ia masih bisa berkreasi dan sukses. Usahanya pun berhasil. Sang ibunda bahkan yang mendorongnya untuk mendaftar di kontes hijaban 2015 hingga menjadi grand finalis dengan 7 peserta lainnya. Penasaran kesuksesan apa lagi yang dimiliki Neng Gelis asal Bandung ini dengan hijab? Saksikan selengkapnya hanya di Empat Mata. Pemirsa, langsung aja kita sambut Widya Permata Putri Hamid.
biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Widya, welcome to Not For Eyes. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini baik, alhamdulillah, makasih. Subhanallah. Tadi kita lihat cuplikannya ya. Itu tarian kreasi baru atau dari budaya dari mana? Oke. Tarian yang ditampilkan pada minggu lalu di Hijab Han 2015 itu merupakan tari kreasi Jaipong atau biasa disingkat dengan Karateja. Kebetulan minggu lalu saya membawakan tarian gabungan antara tari modern, tari Jaipong, dan tari Bali. Luar biasa. Lu kemarin itu kolaborasi tari ulet bulu sama ular keket itu. Tanpa musik loh, dia bisa joget dengan sendiri dan bisa merambat ke pohon. Merambat, umbi-umbian, merambat. Balik kan. Luar biasa. Lo diem-diem nih, lo di rumah buka servis HP juga loh. Bisnisnya banyak ini. Apalagi usahanya, Mas? Macam-macam jual material segala. Amin. Amin. Itu wedang ronde nyano juga. Punya gua, Mas. Untuk Widya. Ini Widya talent loh, talentnya bukan mata. Itu subhanallah, udah manis, rajin dan tepat waktu. Beda sama talentnya kalau jalan-jalan. Nah, sedikit terlambat dikit. Berbicara tentang hijab nih, tadi sempat disebutkan kalau dirimu ini awalnya kurang disetujui oleh ibunda berhijab karena takut mengganggu karir yang sedang dirimu rintis. Is that true? Mungkin lebih ke apa ya? Orang tua tuh mencoba membuat saya di hijab itu bukan karena lingkungan, bukan karena teman-teman saya, tapi benar-benar dari pendirian saya sendiri. Karena melihat fenomena saat ini tuh banyak orang yang berhijab karena emang ikut-ikutan tren aja. Mungkin orang tua itu melihatnya sebagai apa ya, pengen membuat mereka yakin dulu, benar nggak sih berhijabnya benar-benar dari hati sendiri. Gitu. Luar biasa. Gus, kalau mereka sendiri mulai kapan nanti kayaknya sudah mulai mencoba-coba, kemarin pakai sarung dicoba, ngaca di ruang make up itu dicoba gini, terus dipakai diikat gitu diikat di situ. Itu main ninja-ninjaan. Ya nggak pakai sarung, kan mau sis kamling. Gorden. Bawa senter lagi Pak Martel. Tapi nggak apa-apa, harus belajar seperti itu dulu. Ya tapi nggak kayak gitu. Kadang-kadang bajuku ya udah samperin itu dipakai di gini. Ngapain? Ya kan nyoba Mas, cobain. Biasa. Tuh ada karpet juga digituin, nggak dipakai dicoba gitu. Berat kan? Jadi karet. Karpet. Untuk Widya lagi nih. Bed cover sekalian, bed cover. Dan Mbak. Apa yang membuat dirimu mantap berhijab dan berhasil meyakinkan sang ibu bahwa hijab tidak akan mengganggu untuk tetap berkarya? Monggo. Sebenarnya membuat saya yakin, kita tahu bahwa berhijab itu suatu kewajiban bagi semua muslimah. Tapi pada awalnya mungkin saya agak-agak ragu menggunakannya, terutama dari aktivitas saya sendiri, seorang penari tradisional yang pakaiannya memang agak terbuka. Ditambah lagi saya juga masih aktif sebagai modeling dan apa ya, sangat gak memungkinkan untuk menggunakan hijab pada saat itu. Akan tetapi dari waktu ke waktu belajar ilmu, bertemu dengan teman-teman yang memang menginspirasi saya, akhirnya saya mantap dan yakin untuk menggunakan hijab hingga saat ini. Subhanallah. Masih bisa berkarya. Iya. Tidak bikin beban atau menghambat untuk berkarya. Tapi buktinya masih jobnya aja. Wow. Kenceng dong Mas. Anak kemarin masih sering juga dipanggil-panggil untuk betulin sepeda motor. Kembali ke Kita benerin Mas. Ujungnya pasti ke situ deh. Lu tuh nggak pernah ikhlas kalau muji orang. Ujung-ujung pasti dijatuhin. kan orang berbisnis apa aja yang penting tidak mengakali orang. Iya tahu. Ini bukti Mas. orang sering ngakali bentuknya kayak gini semua. Nasibnya aja mesti nggak lurus.
tetap belak-belok. Tapi memang ujian itu ujian. Loh. Jadi saat kita dipuji itu adalah ujian buat diri kita. Betul. Sanjungan adalah teror. Terong. Manis dikasih sanjungan itu kadang-kadang manis jadi diabetes. Mendingan pahit tapi jamu sehat Jamu. terus. Kamu seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kan dijatuhin sama lu. Apanya? Ujungnya dijatuhin. Enggak juga, tapi ngambilnya dari sisi negatif, Iya. sisi positif yang diambil. Oh, oke. Untuk Devi, Jamu, Pep. ada hal menarik kemarin saat final hijab Han 2015 dirimu ini sempat meramal seorang finalis yang terpisah dengan adiknya. Aduh. Suat tragedi. Kebetulan pemain suling saya namanya Suat. Suat tragedi tsunami Aceh silam. Emang apa saja yang dilihat dari mata batinnya Menggoni? Ya, mungkin bukan meramal kali ya, Devi melihat dari kemampuan yang dimiliki Devi dari kecil. Yang Allah kasih buat Devi yang ini tuh merupakan apa ya, kayak mungkin ini ujian juga buat Devi gimana caranya Devi menggunakan ini dengan baik gitu. Yang Devi lihat sih waktu kan sekamar ya, kebetulan sama Kak Ruspa itu sekamar, terus cerita tentang adiknya yang hilang saat tsunami. Saat itu Devi ngeliat fotonya tuh kayak Allah tuh ngasih kayak video aja gitu ke mata tuh kayak di sini nih, di sini gitu. Dia udah udah kayak ada filmnya, dia tuh udah besar, udah dibawa oleh orang tua angkatnya sekarang. Dan sebenarnya posisinya Kak Ruspa dan adiknya itu saat ini tuh udah dekat, hanya tinggal waktu aja gitu yang menjawab, yaitu kapan. Amin ya, benar. Amin. Emang tak lihat Mbak Devi ini dari auranya, sorot mata maupun aura, dia sudah diberi hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dari kelebihan orang terpilih dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diarahkan ke hal-hal positif aja, jangan sampai ke hal negatif. Kalau sudah ke hal negatif, nanti jadinya ke memang antara jin dan malaikat itu sama-sama punya kekuatan dan beda-beda tipis. Kan? Ya. Kembali kalau kemampuan juga sama. Untuk Widya dan Devi, tentang boleh dong unjuk gigi talenta kalian miliki. Widya dengan menari dan Devi kabarnya selain dubbing bisa karate juga. Gue ngiringin ya Mas ya. Iya, monggo silakan. Monggo. Tepuk tangan dong yang muda. Tetetet. Apa tariannya beda, tari apa? Tari Sunda Jaipong. Sunda Jaipong. Kang Iwan mainkan itu perkusinya dilempar-lempar. Luar biasa. Tadi tukang kendangnya mana tadi? Devi, monggo silakan. Tukang kendangnya malah betul ini kendang di sana. Iya. Karate ini. Ini pukulan sama tendangan. Bisa di korbannya ada nggak? Masa sangat. Ini karate bukan kuda lumping. Karate kuda lumping. Hu, su. Mas ini ya. Wah. Tendangannya. Ya. Awas. Ya. Oh ya, bagus. Ya. Wah. Ya bagus. Dari tendangannya saya lihat lurus. Memang benar-benar kalau kamu kan karambol. Iya. Balik kalah. Ini sahabat gua loh, lu. Ketawanya jangan terlalu menghina banget. Ya lo ngapain bilang gitu? Jangan karambol kayak apa gitu, Ya kan belain. karate itu kan pukulan yang lurus, tendangan lurus. Ini kamu malah pakai jari gini. Masih mendingan. Untuk Umi Pipi ini. Dia mainnya jambakan.
Kang kendangin mana tadi? Melihat talenta Devi dan Widya finalis Sunslick Ijab Han 2015, ada nggak pesan yang ingin Umi sampaikan kepada mereka dan anak muda di luar sana yang tetap aktif walaupun berhijab? Monggo. Ya, sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi manfaatkan waktu yang ada dengan kebaikan, tetap berbuat baik, menjadi orang baik tanpa merasa lebih baik dari orang lain, tebar kebaikan dan percaya diri dan menjadi diri sendiri, itu yang paling penting gitu. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya ada seorang wanita cantik berhijab yang juga jago dalam bela diri. Siapa dia? Kita sambut Carla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bela dirinya apa? Mas Anto, kita panggil Mas Happy Anto. birthday, Happy birthday, happy birthday to you. luar biasa gak? Iya, Ini Mas. sebetulnya ulang tahunnya produser kita, Iya. Mas Anto. Ya, Mas Anto ini luar biasa. Jadi jadi inspiring untuk teman-temannya. Jadi contoh dari Tim kreatif. tim kreatif, dari kameramen, dari semuanya ini Mas Anto. Luar biasa. Dan ini adalah istri Alhamdulillah, tercinta. ini ulang tahun yang ke-450. Ya, saya selalu Mas Anto. Ini adalah Subhanallah. Gue nya. Subhanallah. Kamu kok pinter nyari istrimu yang akedang ya? Iya. Gak apa-apa, boleh berdiri, gak apa-apa. Ini produser kita. Ya, baik. Untuk produser kita tercinta, sebelum tiup lilin, Ya. mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya. Pesan-pesan? Iya, iya. Ayo ya, Marquez dulu. Make a wish. Make a wish. Oh, tak bikin Marquez. Make a wish. Ada pesan Mas Iya, Anto? McDonald. Pesan-pesan terakhir mungkin? Maksudnya sebelum tiup. Marquez. Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih pengisi acara. Nangis. Pinter nyari istri. Subhanallah. Matanya, Bu. Orang nangis dilap matanya, Bu. Apa kupingnya mau sama ini? Subhanallah. Apa harapannya Mungkin Mas Anto di ulang harapannya tahun kali pasti ini? semoga Amin. apa yang dicita-citakan terwujud. Amin. Menjadi keluarga Dan yang bukan empat mata, bukan empat mata, terus maju terus sepanjang selamanya. hayat. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah dipegang Mas Anto, bukan empat mata. Naik. Share-nya 2 digit terus. Amin. Amin. Nambah anak mungkin nambah momong. Iya. Tergantung yang di samping. Yang samping mana nih? Loh, oh ada sana Mbak, sini Mbak. Bukan yang itu. Ini pelanggannya loh Mbak. Pelanggan Imamnya. Pelanggan, tukang jahit. Oh iya, Sebelum ditiup lilinnya, mau ditiup dulu? tiup dulu. Oh, tiup dulu. pasti. Oh, Oke, ditiup. kita tiup ya. Kita Ayo. hitung sama-sama 109. Lamaan. 3, 2, 1. Selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Ya, setelah niup lilin, sekarang potong kuenya ya. Potong kue. Mas, saya bukan kue. Apa? Ongol-ongol. Ada juga Mbak Tutut juga bawa makanan ini ya? Ini dikasih hadiah dong. Ini loh, Pak. Banyak Ini sekali dulu. Mas. Mbak Tutut bawa hadiah ya. Bawa makanan juga katanya. Wah. Ini ada spesial. Ini adalah makanan kesukaan Mas Anto. Makanan Tuan Mas Anto. Mas, Ya boleh. Boleh. Kesukaannya Mas Anto. Ya. Iya. aduh. Asik. Ayo.
Ini favoritnya Mas Anto, makanan yang paling disukai dan dicintai. Jadi katanya Mas Anto paling suka banget Mas Betul. sama toge. Betul, paling Ayo suka. Kenapa suka tapi bilangnya aduh? Suka toge, cuman kalau yang ini kayaknya enggak deh. Maksudnya kenapa? Kenapa? Ada kisah yang kurang baik atau ditolak sama toge dulu gimana? Gimana? Dulu tuh pernah mau makan toge, sebenarnya toge di pinggir jalan lah. Ya di tengah jalan Ya ketabrak. jualannya ini, penjualnya ini. Pinggir jalan kebetulan makan toge goreng, kalau Iya. saya nggak salah toge goreng itu mungkin karena ada bahan-bahan yang basi atau mungkin udah kadaluarsa, pada akhirnya saya selama 2 minggu berturut-turut itu Sakit perut. sakit perut. Ini togenya nggak basi, ini baru 3 minggu lah. Ya udah berarti saya nggak Udah pilihan. saya nggak makan. Ayo dong dimakan dong. Dalam hari yang bahagia ini Iya. satu suap saja. Lu tepuk tangan dong. Boleh yang lain nggak mas? Apanya? Boleh harus makan. dimakan. Harus katanya dimakan. Ini dari teman-teman Iya. tim. Ya, loh itu. Makan. Apalagi yang nyuruh Erni, tahu sendiri kan Erni kan. Iya, Mas. Ini FD paling cantik ya. Idola mas. Iya, lu inter juga. Ayo disuapin sama Mbak Tutu Disuapin. deh. Subhanallah. Itu. Ayo Mbak. Satu aja. Yang agak banyak Mbak. Yang agak banyak. Satu sendok tembok. Banyakin Mbak. Nah itu togenya. Nggak apa-apa, dicoba nggak dulu, apa-apa. dibiasakan. Cobaan 2 minggu lagi nanti. Kenapa lidahnya melet-melet? Dibiasakan Saya doa. toh. Dibiasakan ya. Dibiasakan toh. Dibiasakan apa? Ayo, toh. Dibiasakan apa Mas? Dibiasakan. Mas itu sehat. Iya, Mas, sehat. mumpung ada keluarga di sini nggak apa-apa. Horor Mas. Kasih Horor. bumbu, kasih bumbu yang bagus. Mencoba hal-hal baru. Iya, benar. Kalau nggak dicoba kan tidak. Ini makanan lama mas. Enggak. Ini deh, biar nggak terlalu berasa pakai stroberi. Ya. Kagak enak. Kagak nyambung toge sama strawberry. Hari ini kan hari ulang tahun, boleh aja lah. Tuh dibaca apa? Ayo dimakan Mas Makanan. Anto. 1, 2, makan. Ah. Ore. Gak enak kan toge sama strawberry. Tisu. Ntar ya. Mas ditelan nggak boleh dibuang, ditelan. Air, Berkah, air, air, air. berkah. Air, blanwir. Gitu. Ini teman-teman nih. Teman-teman ini suka ngerjain nih. Kasih kado, terus dibuka kadonya, Mbak. Mbak Tutu bawa apa kado? Silakan toh. Udah. Loh, wah, gede suaranya kencang. Ayo, durasinya udah mau habis. Gitu. Gede. Ini ulang tahun produsernya loh. Oh, lu Iya, jangan sebentar. Ini ada over durasi nggak apa-apa. Karena ini spesial. Wow. Karena Anto sebagai produser kerja di Trans 7 sepatunya nggak pernah ganti-ganti. Makanya istrinya membelikan sepatu luar biasa. Dipakai atau? Udah, itu. Mas, dibawa aja mas. Dibawa. Satu lagi mas, sama baju. Wow. Kenapa nomor 1? Ya, kenapa? Kenapa Mbak? Kenapa mesti nomor 1 mbak? Alasannya apa Mbak? Alasannya apa? Alasannya nomor 1. Karena buat saya, ayah adalah satu-satunya di Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah ulang tahun produser Anto yang yang ke-450.000. Yang keberapa? Banyak banget, 40 Mas. Oh, makhluk. Nah, KRN saya seperti apa lagi yang kamu lakukan? Bukan, Pak? Oke, masih di Bukan, Pak? Balik ke pemirsa. Menutup aurat dengan berhijab bukan berarti membataskan diri untuk tetap aktif dan berkarya, namun justru mampu mendatangkan kebaikan dan melindungi diri dari hal-hal yang merugikan. Jangan lupa saksikan grand final Sunselik Hijab Hat hari Minggu tanggal 5 Juli pukul 8 malam di Trans 7. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Umi Pipi Dian, Irawati, Dewi Handayani, dan Widya Permata Putri Hamid. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Judge Kiding dan Pola tidak ada motivasi untuk mengatakan. Dan kalau ada kata-kata yang membutuhkan, mohon maaf. Ambil tontonannya pun yang mohon dan ambil tontonan berkata-kata dengan cara menang.